Selamat berjumpa kembali dalam channel Perspektif Timur. Di video ini kita akan sedikit kembali mengulas mengenai sosok Naslatan Ukhra Kasubah, sosok anggota DPR yang sering kali menyerang sosok Ibu Gubernur Maluku Utara, yakni Ibu Shirley Juanda Laos. Dia ini sering memberikan kritikan-kritikan yang saya rasa cukup tajam, namun kritikannya itu saya rasa justru mengkritik pemimpin yang sebelumnya lalai dan tidak becus di dalam mengubah Maluku Utara, dan justru berhasil diselesaikan di masa Ibu Shirley Juanda Laos ini. Selain itu, saya tidak habis pikir oleh anggota DPR yang satu ini. Dia ini juga merupakan anggota DPR dari fraksi Gerindra. Kita paham betul bahwa Ketua Umum dari Partai Gerindra ini adalah Bapak Prabowo Subianto sendiri, Bapak Presiden Republik Indonesia. Dan justru Ketua Umum partainya, Bapak Presiden kita, itu justru mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Ibu Gubernur, mensupport segala bentuk kegiatan dan kebijakan yang dilakukannya. Karena segala bentuk kebijakan yang ia keluarkan memang benar-benar pro kepada rakyat yang pada dasarnya dahulu tak diperhatikan dan pada akhirnya diperhatikan di masa Ibu Shirley. Kita lihat bagaimana ketegasan Ibu Shirley Juanda Laos di dalam menyikapi orang-orang yang sering melakukan korupsi, orang-orang yang menjadi mafia dalam pembangunan proyek, itu kemudian berusaha diberontas habis oleh Ibu Shirley Juanda Laos. Jadi hal apa yang membuat anggota DPR yang satu ini selalu merasa benci, dan ketika mengkritik Ibu Shirley Juanda Laos, seringkali ekspresi wajahnya itu seolah menunjukkan kebencian. Sebenarnya ada hal apa di dalam pikiran anggota DPR yang satu ini? Kenapa tidak mengikuti saja Bapak Prabowo Subianto yang juga ikut mensupport kegiatan dari Ibu Shirley Juanda Laos? Bukannya ibu ini merupakan anggota DPR yang mewakili rakyat. Jadi protes-protes yang dilakukan oleh Naslatan Ukhra Kasubah ini sebenarnya membawa aspirasi siapa? Sedangkan rakyat sendiri mendukung penuh apa yang dilakukan oleh sosok Shirley Juanda Laos. Rakyat benar-benar mendukung dan menyukai segala bentuk tindakannya. Jadi saya harap Ibu Nasla juga ini mengambil sikap dan berhenti untuk memberikan kritik-kritik yang pada dasarnya tidak membangun. Nah, untuk lebih lengkapnya coba kita simak beberapa penggalan video yang menunjukkan bahwa bagaimana kinerja dari Ibu Shirley Juanda Laos dan bagaimana pujian-pujian dan support yang diberikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra. Dan kemudian juga bagaimana sosok Naslatan Ukhra Kasubah selama ini yang seringkali menunjukkan ekspresi kurang mengenakan ketika mengkritik Ibu Shirley Juanda Laos. Nah, untuk lebih lengkapnya kita simak videonya berikut ini. Selanjutnya saya akan membahas sedikit kepada pemerintah provinsi mengenai gugus tugas reforma agraria. Hal yang dihadapi masyarakat saat ini adalah permasalahan tanah. Dan untuk pengetahuan kita bersama di teman-teman komisi, masyarakat dan pemerintah provinsi, kita bisa melihat informasinya itu di website Bumi ATN BPR. Mungkin masyarakat dan teman-teman komisi di setiap dapil bisa meng-cross-check status tanah di website Bumi ATN BPR. Saya ingin menjelaskan sedikit mengenai gugus tugas reforma agraria karena saya melihat narasi pemerintah provinsi yang tersebar di sosial media. Saya ingin mengatakan bahwa fungsi gugus tugas reforma agraria itu adalah tim koordinasi lintas sektor yang mendapatkan legitimasi, mendapatkan wewenang yang sangat tinggi untuk memaksa pihak-pihak untuk duduk dan membuka data. Gubernur adalah ketua gugus tugas reforma agraria provinsi, di mana gubernur memiliki posisi tertinggi dalam wewenang wilayah.
Beliau bisa melakukan pertama, pembentukan kelembagaan. Kedua, mereka bisa melakukan komando dan koordinasi. Dan yang paling penting Pak Wakil Gubernur, Gubernur bisa menentukan kecepatan penyelesaian konflik pertanahan yang ada di Provinsi Maluku Utara dan berkoordinasi langsung tanpa perlu harus ke Jakarta dan menunggu arahan. Jadi saya ingin mengatakan bahwa saya berharap pemerintah provinsi memahami wewenang yang ada, yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, sehingga ada inisiasi-inisiasi yang bisa dilakukan secara cepat mengenai konflik pertanahan yang ada yang masyarakat di Maluku Utara hadapi, tidak hanya di dapil saya tapi juga di Halmahera Timur dan beberapa kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara. Sehingga saya meyakini ketika pemerintah provinsi mampu menginisiasi beberapa langkah, maka koordinasi di pusat pastilah lebih cepat dan pastilah tidak alot. Yang ingin saya tekankan di sini bahwa ingat, kita juga punya wewenang di provinsi, sudah diberikan legitimasi, sudah diberikan posisi, sudah diberikan wewenang, maka ambil inisiasi itu, pilih mana kasus yang bisa diselesaikan dengan cepat. Dan dalam beberapa hal saya ingin menekankan kepada pemerintah provinsi bahwa kita DPRD provinsi dan pemerintah provinsi berjalan bersama. Ketika pemerintah provinsi mampu membuka data, pemerintah provinsi mau memberikan kita, mampu memfasilitasi hasil-hasil aspirasi dari konstituen kita, maka saya sendiri dari Partai Gerindra, kader Partai Gerindra, saya pun akan mau bekerja sama dengan pemerintah provinsi membawa segala aspirasi ini. Dan saya meyakini dari segala fraksi kita mampu membangun daerah ini dan mampu meningkatkan lagi komunikasi kita yang cukup alot itu yang selama ini kita rasakan. Kita mampu percepat itu di pusat kalau memang ada kerjasama, kalau memang good governance itu hadir di Provinsi Maluku Utara, kalau memang transparansi itu hadir di Provinsi Maluku Utara, maka saya yakin Provinsi Maluku Utara ke depan akan lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Ibu Gubernur ini di mana? Kalau Ibu Gubernur berada di luar daerah, what's the move? Ngapain di luar daerah? Kemudian juga kita menyaksikan Gubernur juga sebagian besar pergerakannya itu berada di luar daerah dengan alasan lobi-lobi pusat. Tapi apa yang terjadi? Realita yang ada, TKD kita justru turun, dipotong sebesar 707 miliar. Sebenarnya pemerintah provinsi ini sadar atau tidak, kalau APBD kita di tahun sebelumnya itu 3,4 triliun, turun anjlok drastis menjadi 2,7 triliun. Sebenarnya pemerintah provinsi ini sadar atau tidak? Penurunan hampir 20% ini bukti diplomasi politik fiskal gubernur yang gagal total. Dan parahnya lagi, sudah gagal, absen pula. Turunnya TKD itu bukan cuma hanya Maluku Utara. Turun TKD itu secara nasional. Jadi bukan soal kebijakan daerah lalu kemudian APBD kita merosot jauh. Kerosotan ini atas kebijakan nasional, kebijakan fiskal nasional yang berpengaruh terhadap turunnya TKD. Tekanan fiskal bukan cuma Maluku Utara, hampir seluruh Indonesia terjadi. Kita 707 dibanding dengan provinsi yang lain juga banyak besarnya. Jadi tidak boleh kita menyalahkan satu dengan yang lain. Pimpinan, perlu kita ketahui bersama bahwa kita DPRD provinsi ini memiliki 3 fungsi: pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Jadi tidak bisa dibatasi satu anggota dewan satu kali berbicara, pimpinan. Apalagi ada tanggapan dari anggota dewan dan fraksi lain. Ini bukan forum opera. Dengar dulu. Sebelum berbicara sudah diatur. Biar satu kali bicara, ini kan kebanyakan ini. Apa pimpinan? Ini kan orang Jadi sebelum berbicara diatur kata-katanya supaya jelas satu kali pertanyaan dan diulang-ulang. Ini tidak mau nanti kalau forumnya bergerak semuanya mau ikut bergerak, silakan. Interupsi pimpinan. Silakan Ibu Nazatan Umroh Kasuba dari fraksi Gerindra. Saya tidak berbelit-belit pimpinan. Dari tadi setelah Ketua Komisi 2 menyampaikan opininya yang begitu panjang, sebenarnya saya ingin Pak Wakil Gubernur untuk menjelaskan kepada kami, media dan publik, sebenarnya Ibu Gubernur ini di mana?
Kalau Ibu Gubernur berada di luar daerah, what's the move? Ngapain di luar daerah? Karena dalam momen krusial ketika Ranperda APBD dokumen yang menentukan nasib rakyat Maluku Utara ini sedang dibahas, sebenarnya kehadiran gubernur itu bukan hanya kehadiran formal, tapi keberpihakan dan moral gubernur dalam mempertanggungjawabkan APBD kita yang sudah anjlok ini, Pak Wakil Gubernur. Selama 1 tahun anggaran kemarin, kita melihat bagaimana kelonjakan tamu dari pusat datang dan hadir di Maluku Utara. Tentu kita ketika melihat itu, kita mengharapkan satu angin segar yang datang ke kita. Apakah PAD kita naik dari pajak hotel, ataukah apa. Kemudian juga kita menyaksikan gubernur juga sebagian besar pergerakannya itu berada di luar daerah dengan alasan lobi-lobi pusat. Tapi apa yang terjadi? Realita yang ada, TKD kita justru turun, dipotong sebesar 707 miliar. Sebenarnya pemerintah provinsi ini sadar atau tidak, kalau APBD kita di tahun sebelumnya itu 3,4 triliun, turun anjlok drastis menjadi 2,7 triliun. Sebenarnya pemerintah provinsi ini sadar atau tidak? Penurunan hampir 20% ini bukti diplomasi politik fiskal gubernur yang gagal total. Dan parahnya lagi, sudah gagal absen pula di APBD, di pandangan fraksi mengenai APBD Induk 2026. Sekarang pertanyaannya, siapa yang rugi? Anggota Dewan rugi karena masyarakat rugi. Karena APBD 2026 yang sebesar 2,7 triliun ini, 78%-nya habis untuk belanja wajib operator dan gaji. Ketika APBD turun, yang paling pertama jadi korban adalah belanja modal, yaitu pembangunan jalan, sekolah, dan rumah-rumah sakit. Pak, kita sebagai wakil rakyat, sesimpel ini saja Pak. Kita datang ke masyarakat, masyarakat minta apa, kita sampaikan dan kita perjuangkan. Kita awasi semua program pemerintah provinsi, itu saja. Tapi apa yang terjadi? Ketika saya reses, masyarakat itu susah Pak Wagub. Morotai yang terkenal di dunia digital, 4 titik saya reses. Influencer-influencer itu mengetahui Morotai itu secantik apa, tapi tidak ada sinyal di sana Pak Wagub. Titik blank spot di Morotai itu masih banyak. Dan saat ini APBD kita itu turun dari 3,4 menjadi 2,7. Apa hasil dari lobi-lobi pusat dan perjalanan-perjalanan ke Jakarta itu? Kita harus mengetahui bahwa gubernur mengklaim akan mendapatkan 8 triliun dari data sosial media. Beliau mengatakan 1,7 miliar yang diminta oleh Dinas PU itu merupakan pemborosan. Tentu ini menjadi angin segar melihat bagaimana logika gubernur dalam memandang anggaran kita yang memang kecil ini. Tapi apa yang terjadi? Beliau mengatakan beliau memiliki data 207 dari sosial media lengkap dan data itu sudah diberikan kepada kementerian sehingga kemungkinan kita mendapatkan angka penganggaran sebesar 8 triliun. Pertanyaan saya, di mana data 207 itu? Katanya transparansi dan good governance. Kenapa transparansi itu tidak kita temukan? Bahkan di lembaga sejajar, lembaga resmi seperti DPRD Provinsi Maluku Utara. Di mana data itu? Nihil. Terakhir saya ingin mengatakan bahwa hari ini kita melihat wajah yang kontras Maluku Utara. Kita harus jujur bahwa ekonomi kita tertinggi, tapi anggaran kita justru dipangkas. Ini menjadi satu evaluasi penting. Kenapa saya ungkit mengenai data? Karena ketika data 700 data yang lengkap itu tidak ada verifikasinya, tidak merupakan data yang lengkap dan data yang bisa dipertanggungjawabkan, maka pemangkasan itu bukan adalah nasib, tapi konsekuensi yang harus kita terima karena kita memberikan pusat data yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instruksi pimpinan Muksin Amrin dari PKB. Silakan Pak Muksin.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sekedar mengingatkan kepada kita semua bahwa turunnya TKD itu bukan cuma hanya Maluku Utara. Turun TKD itu secara nasional. Jadi bukan soal kebijakan daerah lalu kemudian APBD kita merosot jauh. Kerosotan ini atas kebijakan nasional, kebijakan fiskal nasional yang berpengaruh terhadap turunnya TKD. Itu pertama. Yang kedua, tekanan fiskal kita memang cukup kuat di tahun 2006 dengan dibebani utang-utang bawaan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita harus memberikan keleluasan terhadap pemerintah daerah agar menyusun anggaran secara proporsional, menutupi lubang-lubang yang belum terselesaikan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi teman-teman sekalian, kita harus sadar juga bahwa tekanan fiskal bukan cuma Maluku Utara, hampir seluruh Indonesia terjadi. Kita 707 dibanding dengan provinsi yang lain juga banyak besarnya. Jadi tidak boleh kita menyalahkan satu dengan yang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Fraksi Nasdem. Cukup satu kali. Interupsi pimpinan. Fraksi Nasdem. Ibu Najwa belum. Nasdem apa? Interupsi pimpinan. Interupsi Gerindra, silakan. pimpinan. Gerindra silakan Gerindra. Interupsi. Terima kasih. Interupsi pimpinan. 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 Nazatan Uhro Kasuba dari fraksi Gerindra. Nasdem. Pimpinan, Terakhir. perlu kita ketahui bersama bahwa kita DPRD provinsi ini memiliki 3 fungsi: pengawasan, Nasdem, penganggaran, dan terakhir. Pimpinan. legislasi. Sebentar, Jadi tidak bisa dibatasi satu anggota dewan satu kali berbicara, pimpinan. Apalagi ada tanggapan dari anggota dewan dan fraksi Forum lain. ini bukan forum opera. Dengar dulu. Sebelum berbicara sudah diatur. Biar satu kali bicara, ini kan kebanyakan ini. Apa pimpinan? Ini Banyak kan orang orang ini. Jadi sebelum berbicara diatur kata-katanya supaya jelas satu kali pertanyaan, jangan diulang-ulang. Ini Sebab tidak ini mau. nanti kalau forumnya bergerak, semuanya mau ikut bergerak, silakan. Pimpinan, ini menjadi evaluasi kita bersama. Bahwa rapat paripurna ini adalah kesempatan kita anggota dewan untuk mempertanggungjawabkan peran kita di masyarakat. Jadi saya berterima kasih atas kesempatan yang kedua ini, pimpinan. Semoga ke depan kita lebih banyak berpikir soal substansinya. Apa yang ingin kita golkan. Saya ingin menanggapi sedikit apa yang disampaikan oleh fraksi PKB. Bahwa pemotongan TKD itu berada di seluruh provinsi Maluku Utara. Tapi ingat, Maluku Utara adalah provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Dan sebagian besar kita menyumbang SDA kita ke pusat. Sehingga itu menjadi hak kita. Maka pertanyaan yang paling fundamental di sini, kenapa kita dipangkas? Itu harus menjadi pertanyaan yang sama-sama kita evaluasi. Kemudian yang kedua, saya ingin menegaskan bahwa tadi saya menyebutkan mengenai data. Transparansi itu belum hadir di Maluku Utara. Kita belum melihat data yang lengkap. Kita hanya menerima semua yang berseliweran di sosial media, kemudian di media-media. Oke, kita berikan anggaran, kita ketuk anggaran agar pemerintah provinsi ini mendapatkan anggaran untuk media-media nasional. Kita berikan. Tapi itu harus balance. Apa yang disampaikan di luar dan apa yang dipertanggungjawabkan di dalam itu harus balance. Jadi ke depan saya memohon kepada pemerintah provinsi, berikan setiap data yang kita butuhkan ke setiap komisi-komisi dan lebih tertib terhadap data dan transparansi itu. Transparansi itu bukan ketika kita minta, tapi transparansi itu sesuatu yang bisa kita akses dengan mudah. Kita akses tanpa kita pertanyakan lagi. Mungkin seperti itu, pimpinan. Semoga ke depan ini menjadi evaluasi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir di setiap titik masyarakat mengeluhkan soal lambatnya pemerataan pembangunan antar wilayah, terutama di desa-desa pesisir dan pedalaman. Banyak program pemerintah yang belum sepenuhnya menyentuh basis kebutuhan real. Misalnya, bantuan alat pertanian tanpa bibit atau bantuan nelayan tanpa BBM, yang akhirnya membuat program menjadi simbolis bukan solutif. Kami juga menemukan adanya keluhan masyarakat terhadap perusahaan-perusahaan tambang di wilayah Galela Barat seperti PT Tri Usaha Baru yang dinilai belum maksimal memberi kontribusi sosial dan justru memunculkan sengketa lahan. Rakyat ingin tambang hadir. Aspirasi rakyat sangat jelas. Mereka tidak anti investasi tetapi menolak ketidakadilan.
Sekali lagi, rakyat ingin Tambang hadir dengan tanggung jawab, bukan hanya meninggalkan lubang tanah dan di hati masyarakat. Kami mengajak semua pihak untuk berhenti membangun, menata retorika dan mulai membangun jembatan. Jembatan nyata bagi rakyat. Jangan biarkan desa-desa di Tobelo, Galela, Kau dan Morotai terus menunggu dengan sabar. Sementara waktu berlalu, janji-janji pembangunan tinggal cerita. Reses bukan hanya tempat untuk menampung harapan yang akan diluapkan. Reses adalah mandat rakyat yang harus diwujudkan. Sebagai penutup, kami ingin menyatakan bahwa seluruh aspirasi rakyat kami himpun dalam bentuk kepercayaan rakyat terhadap institusi DPRD yang pemerintah daerah. Kepercayaan ini mahal harganya, dan jika kita mengabaikannya, maka sesungguhnya kita sedang kehilangan legitimasi moral di hadapan rakyat. Maluku Utara. Selamat siang Pak Presiden yang saya hormati dan banggakan. Kami dari Provinsi Maluku Utara izin melaporkan saya di sini di Kabupaten Halmahera Tengah hadir bersama Pak Bupati Halmahera Tengah, perwakilan dari Kemenko Pangan, dan di samping kanan saya ada Ketua Koperasi Desa Weroro, hadir juga Satgas Kopdes Merah Putih Provinsi dan Kabupaten Kota. Izin melaporkan Pak Presiden, total koperasi desa yang sudah melakukan musdes dan sudah terbentuk dan sudah lengkap badan hukumnya sebanyak 1.185, dan itu adalah 100% dari seluruh desa yang ada di Maluku Utara. Kemudian izin menginfokan juga, tadi pagi kami bersama dengan Bupati Halmahera Tengah menyaksikan langsung penandatangan MOU antara koperasi Desa Weroro dengan Bulog yang akan mensuplai beras, dan dengan PT IWIP yang akan menyerap hasil pertanian dari Kopdes Weroro. Izin menginfokan kebutuhan PT IWIP satu hari untuk beras 30 ton per hari. Jadi kurang lebih satu tahun sekitar 10.000 ton. Dan Maluku Utara dengan pertumbuhan ekonomi 36% atau sekitar 28,7 triliun. Koperasi Merah Putih menjadi solusi untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi masyarakat Maluku Utara, sehingga pertumbuhan ekonomi ini dapat dinikmati oleh masyarakat desa langsung. Kami sangat terharu bahwa Pak Presiden sangat memperhatikan kami, terutama masyarakat lemah. Kami berkomitmen Maluku Utara untuk menyukseskan visi misi Pak Presiden, membantu yang lemah sehingga kuat, bahwa Kopdes adalah bentuk negara hadir di desa, karena dengan rakyat yang kuat, desa yang kuat, maka Indonesia akan maju. Terima kasih Bu Gubernur dan semua unsur pimpinan koperasi. Terima kasih. Kita yakin bahwa ini akan nanti membantu meningkatkan peredaran ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Para kepala daerah yang hadir, Gubernur Kalimantan Selatan, Saudara Muhyiddin yang saya hormati, Gubernur Jawa Timur, Saudari Khofifah Indar Parawansa yang saya hormati, Gubernur Jambi, Saudara Al Haris yang saya hormati, Gubernur Sulawesi Tenggara, Saudara Andi Sumanggeruka, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Saudara Emmanuel Melkiades Laka yang saya hormati, Gubernur Maluku Utara, Saudari Shirley Chowanda, Gubernur Maluku Utara, Saudari Shirley Chowanda. Kok yang tepuk tangan Gubernur Maluku Utara. Iya, oke. Selamat sore Pak Presiden Prabowo. Kami dari Halmahera Timur, Maluku Utara
Kami Pemerintah Provinsi Maluku Utara siap mendukung penuh kelancaran hilirisasi ekosistem baterai untuk kendaraan listrik ini. Kami juga dalam kesempatan ini memohon dukungan Bapak Presiden dan seluruh jajaran kementerian untuk membantu percepatan pembangunan infrastruktur di Maluku Utara. Seperti tadi kata Pak Presiden bahwa pemanfaatan sumber daya alam hilirisasi ini tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini saya mewakili masyarakat Maluku Utara. Mudah-mudahan dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia kuartal 1 ini, begitu juga dengan percepatan pembangunan di Maluku Utara, terutama jalan dan jembatan, irigasi, pertanian, dan perikanan kami pun bisa bertumbuh hilirisasi dan di bidang pertambangan. Kami sangat mengapresiasi niat besar dari pemerintah pusat untuk meningkatkan perekonomian di Maluku Utara. Bapak Presiden, Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri, Bapak Dirut dan seluruh hadirin yang hadir pada sore hari ini di Kerawang maupun di Halmahera Timur, kami dari lubuk hati yang paling dalam mewakili suku Togotil, Sawai, Maba, Pagu, Modole, Ibu, Kao, Ternate, Tidore, Makeang, Kayoa, kami seluruh masyarakat Maluku Utara menitipkan harapan agar bumi Maluku Kieraha dalam arus transformasi ini tetap menjadi tanah kehidupan yang adil, makmur, dan bermartabat. Karena masa depan bukan hanya soal teknologi yang canggih, tapi juga tentang hati yang peduli, tangan yang bekerja, dan memastikan bahwa semua ikut maju bersama. Kami sangat mendukung semua program pro-rakyat dari Pak Presiden Prabowo. Terima kasih kami Maluku Utara mendapat 2 titik untuk sekolah rakyat. Kami mendapat 1 titik untuk sekolah Garuda. Kami pun sudah mengusulkan pembangunan jalan jembatan di Kementerian PU. Mohon dukungan Pak. Dan satu lagi mohon maaf Pak. Kita ibu kota Sofifi itu masih kelurahan status administrasinya. Mohon Sofifi diberikan kesempatan untuk bisa DOB. Dan kami bisa menjadi kota yang mandiri sebagaimana ibu kota seharusnya. Terima kasih Pak Presiden. Kami dari Maluku Utara mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi memang tadi saya katakan proyek ini adalah proyek terobosan dan sebagaimana tadi dilaporkan dengan investasi 5,9 sampai 6 miliar dolar akan menghasilkan nilai diperkirakan 48 miliar dolar. Jadi 8 kali nilai tambahnya. Dengan nilai tambah yang sekian, tidak hanya Maluku Utara yang akan kita percepat pembangunannya, tapi provinsi-provinsi lain akan menikmatinya. Seluruh bangsa akan menikmatinya. Kita bertekad, saya katakan swasembada energi. Dengan swasembada energi, kita akan menghemat kurang lebih 58 miliar dolar tiap tahun. Menghemat dari subsidi bahan bakar dan listrik, dan juga dari import bahan bakar dari luar. Jadi saya sangat optimis 4-5 tahun lagi pembangunan akan malah lebih kita percepat lagi. Saya kira itu, Ibu Gubernur, terima kasih atas semangat Ibu Gubernur dan semua jajarannya, dan
Selamat bahwa Maluku Utara sekarang provinsi yang pertumbuhannya paling tinggi di seluruh Indonesia. Terima kasih. Saya kira demikian. Selamat bekerja, selamat berjuang untuk bangsa dan rakyat kita. Terima kasih. Saya telepon panitia lokal bagaimana kesiapan. Di tempat lain kesiapan 90%. Di Maluku Utara kesiapan 120%. Saya tanya, kok bisa 120%? Iya, Ibu Gubernur belum kita minta bantu, dia sudah bantu. Karena itu kita tepuk tangan lagi untuk Bu Gubernur. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita idolakan Ibu Gubernur Maluku Utara, Ibu Serly. Mari berdiri semua, kita beri tepuk tangan kepada Bu Serly. Tadi luar biasa sekali Bang Rifki, Ketua DPR RI Komisi 2, Koordinator Presidium. Kami, saya tidak mungkin bisa menyaingi public speaking yang sangat luar biasa. Skillnya dewa. Yang saya hormati, selamat datang Bapak Menteri ATR BPN di Maluku Utara. Terima kasih. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Ketua, ini pertama kali kita punya rakor dengan kementerian, di mana semua kepala daerah tadi bisa curhat dan kemudian diberikan solusi secara teknis yang konkret kepada masing-masing, dan itu sangat bermanfaat bagi kami. Pak Wakil Menteri Desa, Pak Risa, selamat datang di Maluku Utara. Ini yang kedua kalinya sudah hadir di Maluku Utara. Yang pertama pada saat Kopdas, dan sekarang kegiatan kami. Pejabat Gubernur Papua dan Wakil Gubernur Papua Barat, selamat datang di Maluku Utara. Setelah saya bersama seharian dengan para pimpinan kami, saya berkesimpulan bahwa kami itu tempat di mana kaderisasi pemimpin dilakukan dengan sangat baik. Kami bukan hanya berbicara di seminar, bukan hanya berorasi, tapi menghasilkan dampak kerja nyata bagi pembangunan bangsa masyarakat Indonesia. Hari ini saya melihat langsung, bertemu langsung, berdialog langsung, merasa duduk bersama para negarawan, bisa membuat saya merasa diterima dan merasa Indonesia yang sesungguhnya. Kami bisa membuat saya tidak merasa sebagai minoritas, tetapi merasa sebagai merah putih dan merasa menjadi bagian dari keluarga besar Indonesia, keluarga besar kami. Itu saya mengucapkan terima kasih. Yakin usaha sampai. Jika Ibu bingung ingin singgah dan pulang kemana, pulanglah ke kami. Karena kami adalah rumah Ibu. Nah, itulah tadi bisa kita saksikan bagaimana tadi penggalan-penggalan video tersebut. Jadi mungkin teman-teman Perspektif Timur bisa berpendapat sendiri tentang hal apa yang sebenarnya terjadi antara anggota DPR ini, yakni Naslatan Ukhra Kasuba dengan Ibu Serly Jondalaus. Apakah ada dendam atau seperti apa? Sedangkan ketua umumnya saja itu mendukung penuh apa yang dilakukan Ibu Serly Jondalaus. Jadi ikuti saja apa yang diberikan oleh Bapak Presiden ketika Bapak Presiden Prabowo Subianto itu mensupport dan mendukung dan mengapresiasi, berarti apa yang dilakukan oleh Ibu Serly Jondalaus ini adalah sebuah bentuk kebenaran. Tidak usah lagi mengkritik sana-sini tanpa adanya niat untuk membangun Maluku Utara, tetapi justru ingin menjatuhkan sosok yang selama ini membangun Maluku Utara. Saya rasa itu. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Salam Perspektif Timur.